berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama yang berisikan midras atau pengajaran, firman, renungan. Adapun midras kali ini mengambil judul Ehye Asher Ehye, yang artinya aku ada yang aku ada. Bacaan terambil dari kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-22 dengan nats pada ayat yang ke-15. Saya akan membacakan Keluaran pasal 3:15 demikian. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Bagi beberapa orang, mungkin nama bukanlah sesuatu yang dianggap penting. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kutipan kalimat dari seorang sastrawan, dari sebuah novel terkenal, dari kisah terkenal yang mengungkapkan apalah arti sebuah nama. Tapi bagi orang Indonesia, orang Asia, etnis Jawa khususnya, dan mungkin etnis-etnis lain, nama mengandung doa dan harapan dari orang tua. Nama juga menjadi sebuah penanda, sebuah peristiwa penting di dalam kehidupan seseorang. Kita akan lihat beberapa nama di dalam kitab suci, Torah Nabi Ketubim, atau biasa lazim kita sebut dengan kitab Perjanjian Lama, tentang tokoh Abraham dan Ishak. Nama Abraham juga berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada dirinya. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang kelima dikatakan, Wahaya simka Abraham, ki Afhamon goyim natatika. Sekarang namamu menjadi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Penambahan huruf he atau h pada nama Abram, sebelumnya nama Afram menjadi Avraham, berkaitan dengan kata Hamon tadi, yang artinya melimpah atau besar. Demikian pula dengan nama Ishak, atau bahasa Ibrani Yitzhak. Ini artinya adalah dia tertawa. Ini berkaitan dengan peristiwa dalam Kejadian 21 ayat 6, di mana Sarah berkata, Sekoh asah li Elohim, kol hashome'ah yitzhak li. Tuhan telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi sebuah nama itu mengandung peristiwa di belakangnya yang bermakna, dan sebuah nama mengandung doa dan harapan di dalamnya. Nah, demikian pula ketika kita membaca narasi teks Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22. Kisah ini berbicara tentang sebuah pertemuan yang monumental antara Musa, seorang penggembala juga yang dididik dengan pengetahuan Mesir, untuk diutus kepada bangsa Israel oleh Tuhannya. Namun dalam pertemuan yang monumental tersebut, di mana Musa melihat semak-semak yang terbakar dulu, namun tidak terbakar semaknya itu, dia mendengar sebuah suara yang memanggil dan mengutus dirinya. Singkatnya dikatakan, ketika Musa menjawab panggilan suara itu, dia berkata, kalau nanti saya diutus kepada bangsa Israel, siapa nama Tuhan yang mengutus saya? Ma Shemo, siapa namanya? Maka suara itu berkata dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ehye Aser Ehye. Aku ada yang aku ada. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan aku adalah aku. Menurut saya ini kurang mewakili kata Ibrani Ehye. Karena kata Ehye
Itu kata kerja dari kata hayah, yang artinya ada, berada, menjadi. Maka artinya aku ada, aku menjadi. Suara itu memberikan penegasan kepada Musa dengan ungkapan asher ehye. Suara itu hendak berkata bahwa aku adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menyertai umatnya. Bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk patung buatan manusia. Jadi Keluaran pasal 3 ayat 14 ini berbicara tentang sifat keberadaan Tuhan yang diungkapkan dengan kata kerja, aku ada. Lantas siapa namanya? Kalau kita hanya berhenti membaca di kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, kita tidak menemukan nama Tuhan itu dinampakkan, dinyatakan. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-15, dikatakan di sana, Yahweh Elohe Avotekem. Yahweh Tuhan nenek moyangmu. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, wa Elohe Yakub. Tuhan Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Selahni alehem, telah mengutus aku kepadamu. Ze semile olam, beze zikri ledordor. Inilah namaku untuk selama-lamanya. Dan inilah pengingatku dari generasi ke generasi. Kalau saya bahasakan dengan terjemahan saya, kurang lebih seperti itu. Kalau membaca dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah saya sesuaikan dengan menggunakan nama Yahweh tadi, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi nama Tuhan yang menjumpai Musa, yang mengutus Musa, jika kita membaca teks kitab Perjanjian Lama dalam bahasa sumber, berkaitan antara ayat 14 dengan 15, yaitu Yahweh, berkaitan dengan kata Ehye. Jadi Yahweh adalah Tuhan yang ada, yang hadir, yang bertindak, yang berkarya untuk umatnya Israel. Mungkin di antara kita bertanya, bukankah tidak tertulis nama Yahweh di dalam kitab terjemahan Perjanjian Lama? Namun jika kita memperhatikan di hampir seluruh terjemahan kitab suci dalam bahasa Indonesia, di dalam Perjanjian Lama selalu ada tulisan Tuhan huruf besar semua. Dan kalau kita membuka kamus Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, di paling belakang ada kalimat keterangan Tuhan huruf besar semua, diberi keterangan salinan nama Allah Israel. Karena saya tidak mengucapkan Allah, diganti menjadi Tuhan, jadi untuk kata Elohim, Theos, God, saya terjemahkan Tuhan, maka Yahweh adalah salinan nama Tuhan Israel. Maka dari konteks ini, baik pengkajian bahasa sumber maupun keterangan-keterangan lainnya, maka kita bisa memastikan bahwa nama Tuhan yang menjumpai Musa dan menyatakan namanya, mengutus Musa, adalah Yahweh. Mungkin juga ada yang berkata bahwa bukan namanya, bukan Yahweh, tapi Yehovah. Atau juga ada yang mengatakan tidak ada yang tahu namanya. Ya, terlalu panjang untuk diterangkan dalam Midrash kali ini. Namun, jika kita membaca teks Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, tanda baca yang digunakan ketika nama Yod-He, Waw-He atau Yahweh muncul memang ada yang terbaca Yehoah, Yehowi, Yahwah, Yehwah. Ya. Namun jika kita membaca Mazmur 68 ayat 4, saya meyakini bahwa
Nama Tuhan ini diawali dengan dengan sebutan Yah. Saya akan mengutipkan Yesaya 68 ayat yang keempat. Siru le Elohim, Zamru Semo, Solu la Rokef Ba'arafot, Beyah Semo, We Ilzu le Panayo. Bernyanyilah bagi Tuhan, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yahweh. Beria-rialah di hadapannya. Beyah Semo. Jadi dalam Mazmur 68 ayat 4 ini, ungkapan Yah muncul. Jadi sangat dimungkinkan pengucapan nama Tuhan ini adalah Yahweh. Jika kita membaca beberapa buku literatur teologi, memang ada beberapa versi bagaimana nama Tuhan itu dieja. Sampai hari ini, beberapa teolog memang tidak sepakat. Ada yang mengeja Yahweh, ada yang mengeja Jehovah, Yehuwah, Yahweh. Ya, menurut catatan historis, bahwa sebutan Jehovah itu dimunculkan oleh Raimundus Martini tahun 1270. Sementara pengejaan Yahweh itu dari Benedictine Gilbertus Genebradus antara tahun 1567. Apapun perbedaannya, entah dieja Yahweh, Yehovah, Yehuwah, Jehovah, Yahweh, ini adalah upaya untuk mengeja, menyebutkan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus Musa, yang juga menjadi Tuhan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita membaca kitab-kitab suci terjemahan dalam bahasa daerah, mulai dari bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa lainnya, nama Tuhan ini muncul. Kalau dalam kitab suci bahasa Jawa disebut dengan Pangeran Yuwah. Kalau dalam kitab terjemahan bahasa Batak, Yahoba, Dabata Mula Jari Nabolon. Atau di Nias, Jehovah Loalangi. Jadi dalam bahasa daerah, sekalipun terjadi keragaman pengucapan nama Tuhan, tapi dituliskan. Oleh itu sebabnya, bahwa Keluaran pasal 3 ini menjadi sebuah narasi penting, bahwa penyingkapan nama Tuhan diberikan kepada Musa. Mungkin juga ada yang bertanya, kenapa di perjanjian baru nama Tuhan Yahweh tidak muncul? Ini kita akan bahas dalam kajian yang lain. Tapi kita akan memfokuskan saja pada narasi Keluaran pasal 31-22, khususnya ayat yang ke-15. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa nama Tuhan adalah Yahweh, bagaimana kaitannya dengan Yesus atau Yeshua atau Yeshua? Jika kita membaca kitab perjanjian baru yang merupakan kelanjutan dan pengenapan dari apa yang tertulis dalam kitab perjanjian lama, maka Yesus atau Yeshua atau Yeshua adalah nama Sang Firman Tuhan yang menjadi manusia. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, logos, dafar. Firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Lalu 18, firman yang menjadi manusia itu disebut dengan anak Tuhan. Atau kekristenan pada umumnya menyebutnya dengan anak Allah. Ya. Karena saya tidak menggunakan Allah, saya menggunakan Tuhan, maka saya istilahkan anak Tuhan. Jadi kedudukan Yesus atau Yeshua atau Yeshua adalah Sang Firman Tuhan, Yahweh, yang menjadi manusia, yang disebut dengan anak Tuhan, Mesias atau Kristus, Juru Selamat, dan Penebus. Bagi kita, orang Kristiani, ketika menyebut Bapa di surga, yang dimaksud Bapa adalah Yahweh ini. Jadi Bapa di surga ini adalah
Yahweh. Maka kita menyembah Sang Bapa di sorga ini, Yahweh ini, yang roh ini, di dalam dan melalui putranya yang tunggal, Sang Firman yang menjadi manusia, yang bernama Yesus atau Yeshua, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Nah, dikatakan dalam Yesaya 68 ayat 4, ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Ya, dikatakan demikian. Maka kita meyakini bahwa nama Bapa di surga, nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yod He Waw He, atau yang disebutkan Yahweh, yang kita sembah di dalam Juru Selamat kita, junjungan agung kita yang ilahi, Yeshua Sang Mesias atau Yesus Kristus. Nah, kiranya penjelasan ringkas ini membuat kita mengerti bahwa Tuhan Pencipta punya nama, dan Tuhan Pencipta yang menjadi Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan juga yang mengutus Musa adalah Yahweh, atau sekelompok yang lain mengeja dengan Jehovah, Yehuwah, Yahweh. Dan Tuhan yang bernama Yahweh ini telah menyatakan firman-Nya di dalam Sang Juru Selamat, Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, Yeshua, Sang Mesias. Kiranya pengkajian, permenungan tentang nama Tuhan ini menyingkapkan kepada kita sekalian pentingnya nama Tuhan, pengetahuan nama Tuhan, dan penyebutan nama Tuhan di dalam kehidupan Kristiani kita. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi, di dalam Yeshua Sang Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi, memberkati. Haleluya. Amin.